Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Zakirman dengan NIM 2102111663 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba memberikan contoh tentang penerapan ilmu lingkungan pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ilmu lingkungan dan mitigasi bencana, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen yaitu Ibu Dr. Randa Darbawati MSI. Baik kawan-kawan, selamat menyaksikan. Baik kawan-kawan, contoh yang paling dekat kita ambil yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, pada video ini saya akan membawa kawan semua untuk mengikuti saya untuk membersihkan kos-kosan ataupun kontrakan ini. Ayo. Jadi kawan-kawan, kontrakan ini juga tidak terlalu besar, ya. Jadi tak begitu sulit lah untuk membersihkannya ini. Yuk ikuti. Kita ke dapur dulu ya. Jadi kawan-kawan, hidup yang sehat itu bisa kita mulai dari menjaga kebersihan lingkungan rumah kita. Nah, biasanya kalau di rumah itu di kampung kan kita biasanya yang nyapu itu ada emak kita gitu. Nah, kalau sekarang harus kita yang nyapu, kalau nggak kita yang menjaga kebersihan di sini, siapa lagi? Nggak mungkin kan emak kita suruh datang ke sini untuk menjaga kebersihan kontrakan kita atau kos kita gitu kan. Nah, marilah sama-sama kita menjaga kebersihan lingkungan rumah kita. Oke, baik kawan-kawan, contoh yang kedua yaitu menghemat energi listrik gitu. Nah, kita ambil contoh nih kawan-kawan, pada malam hari menggunakan lampu gitu. Nah, pada siang harinya kawan-kawan bisa mematikan ketika lampu itu tidak digunakan lagi gitu ya. Nah, ini lampu hidup nih hari siang. Jadi kawan-kawan, gelap pula. Jadi kawan-kawan, jika kawan-kawan nanti bukan lampu saja ya, jika kawan-kawan nanti menggunakan kipas angin ataupun nanti mesin air, kayaknya keren hidup lah. Tuh, kalau melimpah. Jadi kawan-kawan, jika nanti kawan-kawan mau mandi, jika kawan-kawan mau mandi, hidupin keran. Nah, jangan kemana-mana gitu, tunggu baskomnya itu penuh ataupun bak mandinya penuh gitu. Jangan sampai melimpah airnya keluar dan itu mubazir gitu, sia-sia saja airnya gitu ya kan. Nah, listrik pun sia-sia, uang kita pun sia-sia gitu. Nah, tidak hanya itu, misal nih kawan-kawan menggunakan AC. Nah, misal kawan-kawan menggunakan AC, itu kalau AC-nya tidak digunakan lagi, bisa kawan-kawan matikan supaya tidak terjadi penggunaan AC yang berlebihan, karena AC ini bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon gitu. Nah, kalau lapisan ozon itu udah menipis gitu, bumi itu tak bisa lagi memfilter panasnya matahari gitu, bukan tak bisa tapi kurang. Jadi di bumi ini terjadinya pemanasan global gitu. Maaf.
kalau sudah pemanasan global itu es yang ada di kutub itu mencair gitu. Jadi permukaan air laut itu akan naik gitu. Nah, nantinya itu membuat daratan itu agak lebih berkurang. Nah, jadi kawan-kawan, bijaklah kawan-kawan dalam menggunakan energi listrik gitu. Untuk contoh yang ketiga yaitu membuang sampah pada tempatnya gitu. Oke? Nah, saya yakin nih di kos kawan-kawan pasti ada sampah. Karena tak bisa kita pungkiri kawan-kawan. Karena setiap hari itu, apalagi kawan-kawan nih tiap hari itu beli makan gitu, nggak masak gitu kan. Nah, jadi sampah-sampahnya itu akan menumpuk gitu. Jadi bukan di kos kawan-kawan aja kawan-kawan. Jadi di kos saya pun juga ada sampah gitu. Nah, bisa kawan-kawan lihat. Nah, ini banyak sampah sabun lah, sampah nasi lah. Nah, itu tak membutuhkan waktu lama kawan-kawan untuk menghasilkan sampah sebanyak ini, mungkin 1 atau 2 hari saja gitu. Jadi sampah ini kalau dibiarkan seperti ini lama-lama akan berulat kawan-kawan. Nah, ada baiknya kita kumpulkan di satu tempat sampah gitu. Dan sampah ini kalau kita biarkan lama-lama itu juga menghasilkan bau dan juga merusak pemandangan dan kenyamanan kita di dalam rumah ya, kawan-kawan. Nah, jadi kawan-kawan, sampah-sampah yang menumpuk tadi jangan kita buang sembarangan saja gitu, ataupun jangan dibuang di tempat terbuka. Nah, bisa kawan-kawan lihat contoh itu di jalan Suprantas di flyover Pasar Pagi. Itu saya lihat itu sampah di pinggir jalan diletakkan gitu. Jadi itu merusak pemandangan pengendara motor dan pengendara mobil gitu. Jadi itu sangat merusak lingkungan gitu. Jadi untuk kawan-kawan yang berada di sekitaran sungai itu sampahnya jangan dibuang ke sungai ya. Kemudian untuk kawan-kawan yang berada di perumahan seperti ini, kawan-kawan bisa menyediakan plastik besar ini untuk menampung sampah-sampah kawan yang ada di dalam tadi gitu. Nah, sembari menunggu truk sampah itu datang menjemput sampah-sampah kita ini kawan-kawan. Dan ini kalau kita biarkan gini saja, nanti binatang-binatang ayam-ayam ini akan membuka abrik. Jadi ada baiknya kawan-kawan kita supaya ini tidak mengeluarkan bau juga. Baik kawan-kawan, itu tadi contoh-contoh dari penerapan ilmu lingkungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin banyak lagi contoh-contoh yang lain yang tidak bisa saya tampilkan pada video kali ini. Mungkin nanti di video-video berikutnya ya. Nah, teori-teori yang kawan-kawan pelajari, yang kita pelajari di dalam kelas itu jangan sampai hanya di situ saja gitu. Harapannya supaya teori-teori itu akan kita implementasikan, akan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Bukan hanya seminggu 2 minggu saja, tetapi itu sampai ke hari-hari berikutnya gitu. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang telah menonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak, dan untuk mengakhiri saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.